Vlog ini masih sambungan dari vlog aku kemarin ya teman-teman. Nah, seperti yang aku bilang kemarin, kalau hari tahun baru tuh pasti hari ibadahnya orang Kristen. Nah, itu kakak baru pulang dari ibadah, langsung siap-siap kabur seperti ini. Nah, pas aku lihat di jendela, ternyata ada bocil-bocil dari sana dan salah satunya bocil aku. Puang pergi tahun baru. Pokoknya biar nanti kalau besar ada yang diingat-ingat kayak gitu. Zaman-zaman kita dulu waktu masih anak-anak bawa kantong plastik kayak gitu nggak di kampung kalian teman-teman? Bawa kantong plastik diisi sama kue-kue kayak gitu. Pokoknya kita tuh ramai-ramai pergi kayak gitu serbu rumahnya orang walaupun kita punya kue juga di rumah. Ya kayak gitulah ya, zaman anak-anak tuh pasti seru banget. Dan ini aku sengaja biarin aja bocil aku pergi tahun baru di sini biar nanti ada yang dikenang-kenang kayak gitu. Di sini aku salpo sama cemilan yang dibawa sama si bocil. Lapong bocilku pergi tuh tahun baru. Oke, videonya kita lanjut ke esokan paginya. Nah, di sini kakak aku tiba-tiba datang teman-teman. Tadi tuh mau ke sawah tapi singgah sebentar di sini kita cerita-cerita. Nah, di sini gitu masya Allah kita kumpul-kumpul semua bersaudara kayak gini teman-teman. Kakak yang laki-laki tadi tuh yang ini anak kelima. Beliau juga ini agama Islam ya teman-teman, kami sama-sama mualaf. Kalau pulang kayak gini ketemu sama saudara tuh seneng banget loh teman-teman. Ada nggak yang seperti aku? Pokoknya kalau ketemu sama saudara tuh ya pasti ya teman-teman rasa rindu tuh kayak lepas kayak gitu. Oke, di sini kakak sudah pergi ke sawah dan ini kita lanjut mau pergi ke makam mama. Seperti biasa ya teman-teman, kita tuh mau pergi berziarah ke kuburan mama. Kakak tadi itu sudah dari sana waktu hari lebaran ya. Kalau aku sih 2 tahun baru pulang lagi. Dan kakak aku yang dari Kalimantan tuh 3 tahun. Soalnya kemarin pas aku pulang beliau tuh sudah pergi ke Kalimantan. Inilah kalau kita mau ke kuburan mama itu pasti kita melewati sawah persawanan. Ini tuh dulu kebun ya teman-teman, tapi sudah dirubah sama kakak menjadi sawah. Ya seperti ini aja, tinggal ada pohon pisang, ada pohon bambu. Dulu sih ada di sini tuh pohon jambu, pohon langsat juga sama kayak pohon mangga, tapi sudah ditebang semua sama kakak. Kelapa pun sudah ditebang. Lepo jadi bikin kiburas itu pergi beli di pasar kelapa. Kurang mama mau di ujung sana teman-teman, masih kita jalan tuh beberapa langkah lagi, bukan beberapa langkah lagi tapi beberapa meter lagi teman-teman. Lumayan jauh juga sih, tapi seru teman-teman karena kita melewati sawah-sawah penuh dengan keong. Tapi di sini aku dilarang ambil keong karena kita mau pergi ke kuburan. Alhamdulillah di sini tuh sudah punya jembatan, tapi jembatannya ini terbuat dari pohon kelapa. Dulu tuh nggak ada jembatan teman-teman, jadi kita lewat di sana, tapi alhamdulillah kita sudah bisa melewati di sini, jadi lebih cepat teman-teman kita sampai. Sungai itulah tempat kita dulu cari ikan buat kita makan dan ambil kangkung juga. Pokoknya dulu tuh ikannya di situ berlimpah banget loh teman-teman. Ayo siapa di sini suka makan kapurung kayak gini pohon sagunya ya teman-teman. Pohon sagunya itu masih lama baru bisa dipanen karena itu bakalan tinggi lagi teman-teman. Tingginya tuh masih di atas, tapi itu punya orang ya. Terus skip aja, tiba-tiba kita sudah sampai. Nah, masya Allah di sini tuh ternyata penuh sama rumput gajah. Ini orang samping yang tetangga sini yang tanamin rumput gajah di sini ya teman-teman. Sebenarnya ini lahan kita, tapi nggak apa-apa kalau mau ditanamin. Cuman yang sayangnya tuh terlalu dekat dari kuburan, jadi kita tuh lebih susah untuk membersihkan kuburannya. Coba di sana-sana tanamnya yang nggak apa-apa ya. Biar kasihan itu rumputnya nggak terlalu dekatan sama kuburan kayak gitu. Jadi kalau kami datang di sini nggak terlalu terlalu capek juga cabut-cabutin rumputnya kayak gitu. Nah ini tuh cepat lagi tumbuh karena kita tidak cuma ditebang aja kayak gitu, jadi bakalan cepat tumbuh lagi karena rumput gajah itu susah banget mati teman-teman. Pokoknya kalau nggak dicabut dari akar-akarnya bakalan tumbuh lagi. Oke, lanjut ke video sederhana aku lagi. Nah di sini tuh skip aja, sudah lumayan bersih ya teman-teman karena memang kakak kemarin tuh datang ke sini. Kakak yang nomor 2 itu ke sini waktu hari tanggal 25 hari Natal ya teman-teman. Jadi kuburan itu nggak terlalu kotor karena sudah dibersihkan sama beliau. Oke, di sini tuh sudah selesai, jadi waktunya kita siram-siram kuburan ya teman-teman. Kalian kalau di tempat kalian siara-siara kubur juga atau enggak teman-teman? Kalau kami sih masih siara-siara kubur. Ya, orang itu beda-beda ya keyakinan dan adat-adat orang masing-masing beda-beda, jadi kita tuh saling menghargai kayak gitu. Karena ada juga tuh orang suka menghujat, suka membuli orang begini terserah kalian, ini adat kami, ini hidup kami ya, yang penting kami tidak merugikan orang, yang penting kita karena banyak juga tuh orang yang beragama tuh sok-sok terlalu padahal kita nggak tahu yang mana nanti diterima doanya sama Allah kayak gitu.
Nah ini kakak aku tuh sampai pasti sedih banget teman-teman, karena yang disiram ini adik aku yang meninggal, karena beliau itu sama-sama terus adik aku dulu teman-teman. Adik aku tuh comel sekali. Nah ini yang terakhir disiram tuh ponakan aku. Pokoknya kalau siram kuburan kayak gini yang lebih tua dulu duluan, baru yang bocil-bocil di belakangan. Nah sudah selesai kakak aku siram kuburan berdua, ini tinggal aku. Tapi sebelum kita siram kuburan ini kita baca doa dulu ya teman-teman. Juga yang bilang kayak gini nggak boleh baca doa untuk orang meninggal. Lawang pokoknya lakukan saja yang apa yang ada di dalam hati kita. Kita nggak tahu doa yang mana yang diterima sama Allah. Pokoknya jangan terlalu mendengarkan orang. Aku sih orangnya kayak gitu ya teman-teman. Aku melakukan apa yang ada di dalam hati saya, tidak pernah bilang mau kayak gini. Karena ada juga yang bilang kayak gini, jangan doakan orang tuanya bunda karena orang tuanya bunda kan beragama Kristen sedangkan bunda beragama Islam. Buang, astagfirullah, siapa yang doakan orang tua kita kalau bukan kita? Pokoknya kita doa yang ikhlas saja ya, semoga aja doa-doa kita diterima sama Allah SWT, amin. Oke lanjut. Nah di sini sebelum kita pulang itu pasti kita bagi-bagi air minum dulu, dikasihkan ke satu-satu kuburan kayak gitu ya. Setiap pergi berziarah selalu bawa air minum ya teman-teman. Ini aku sebelum pulang ini aku ingat lagi sama adik aku teman-teman, ini aku elus-elus lagi karena ya walaupun bagaimana ya pasti ada rasa kayak gitu, gimana kayak gitu ya teman-teman, apalagi kalau kita pernah sama-sama, jadi ingat kayak gitu teman-teman. Karena waktu itu mama sakit, adik aku masih kecil juga ya. Adik aku ini tuh seperti orang barat teman-teman, badannya putih dan hidungnya tuh mancung, pokoknya montok-montok kayak gitu. Oke, ini kita sudah pulang dan sebelum kita pulang ke rumah ini kita singgah dulu cuci kaki, cuci tangan, cuci peralatan-peralatan yang kita bawa teman-teman. Pokoknya sampai bersih kayak gitu baru kita pulang ke rumah. Nah ini aku salpo sama kangkung, di sini tuh banyak banget loh teman-teman. Pas kita mau pulang ternyata rumah sepupu aku terbuka teman-teman, jadi kita singgah sebentar. Nah, ini dulu tuh rumah seperti istana di sini teman-teman, banyak bunga-bunga, tapi karena yang punya rumah sudah pergi merantau, yang tinggal di sini kakak laki-laki yang ini sepupuku satu kali aku ya teman-teman. Itu dulu waktu masih muda pokoknya banyak cewek yang suka karena ganteng sekali teman-teman, tapi sudah tua kasihan. Ini baru dari lihat kerbaunya tadi. Nah itu dia sana ipar aku lagi mak traktor teman-teman cari cuan tuh dia gaya sekali. Oke sepertinya durasi videoku sudah panjang banget durasinya ya teman-teman, jadi kalau begitu waktunya aku pamit. Terima kasih yang sudah nonton vlog aku hari ini. Jangan lupa selalu bersyukur dan bahagia. Sampai ketemu lagi di vlog aku selanjutnya, bye bye.